Artinya teman-teman perjuangan buruh berjuang tidak sendirian. Ada dari aliansi ataupun orang-orang yang tidak hanya kawan-kawan buruh, ada aktivis lingkungan hidup, ada aktivis petani, dan kita mahasiswa berjuang bersama-sama. Kami mahasiswa tidak banyak dan banyak sekali orang tua kami yang menjadi buruh, orang tua kami yang menjadi petani, orang tua kami yang menjadi nelayan. Selama hak buruh itu direbut, selama hak buruh diintimidasi, selama hak buruh, hak hidup buruh diintimidasi dan direbut, maka kami sebagai anaknya akan terancam masa depan kami, kawan-kawan. Ketika hari ini pemerintah dengan enaknya mengatakan bahwa yang sering melakukan kebutuhan, yang sering menimbulkan bencana adalah masyarakat, kita katakan dengan tegas bahwa itu salah. Yang sering melakukan kegaduhan, yang sering menimbulkan dampak dari bencana adalah mereka yang duduk di pemerintahan, mereka yang duduk di kursi legislatif, kawan-kawan. Bukan kita yang sering melakukan kegaduhan. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, selama ketidakadilan tidak ditegakkan di negeri ini, maka hanya satu kata, kawan-kawan, yaitu lawan. Perlawanan kita akan terus kita gelorakan selama pemerintah, eksekutif dan legislatif, presiden dan ketua DPR tidak mengindahkan lagi amanat pembukaan undang-undang, kawan-kawan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu harus terwujud, wajib tanpa syarat, kawan-kawan. Keadilan bagi masyarakat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadikan bahwa bangsa ini, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia mementingkan masa depan kehidupan rakyatnya, kawan-kawan. Tapi faktanya 5 Oktober pemerintah dengan enaknya mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu memberikan dampak, memberikan gejolak di masyarakat, di buruh, petani, nelayan, mahasiswa. Ini memberikan gambaran bahwa undang-undang tersebut tidak berpihak kepada kita sebagai masyarakat. Selama undang-undang itu tidak berpihak terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kita tegaskan sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia untuk meminta, mendesak kepada pemerintah, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara substansial dari awal, perumusan Omnibus Law Cipta Kerja yang memiliki banyak klaster itu tidak sesuai dan inkonstitusional dalam menghadapi dalam proses pembentukan perancangan perundang-undangan yang diamanatkan oleh undang-undang, kawan-kawan. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 28 mengenai hak asasi manusia, di situ disebutkan bahwa kita, masyarakat Indonesia, memiliki hak untuk hidup dan hak untuk bertahan hidup. Hari ini dan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam pasal tersebut pemerintah merebut hak hidup kita, merebut hak untuk bertahan hidup kita, kawan. Hari ini buruh petani kebingungan bagaimana mempertahankan kehidupannya, bagaimana memikirkan makan untuk esok hari. Ketika buruh, petani, dan masyarakat yang tertindas masih memikirkan besok akan makan apa, kita sebagai anaknya akan semakin kebingungan bagaimana nasib pendidikan kita, kawan-kawan. Hari ini pendidikan hanya dikhususkan oleh mereka yang punya kekuasaan, oleh mereka yang punya uang banyak, tapi kita mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu wajib tanpa syarat untuk dilaksanakan oleh pemerintah, kawan-kawan. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang dirasa bersapare di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan
teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Kawan-kawan, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah mereka merumuskan dan membicarakan bagaimana nasib bangsa kita, bagaimana nasib masyarakat Indonesia. Tapi hari ini yang mereka bicarakan bukan lagi keadilan sosial, bukan lagi masa depan bangsa kita, tapi yang mereka bicarakan adalah kepentingan oligarki, kawan-kawan. Secara tegas kita semua menolak oligarki yang berusaha menguasai dan mengeksploitasi negara kita, kawan-kawan. Secara tegas kita menjaga keadilan, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selama pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Ketua DPR tidak mampu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka tidak boleh duduk lagi di sana, kawan-kawan. Biarkan rakyat menentukan masa depan kita. Kami sudah tidak percaya lagi terhadap mereka yang duduk di kursi eksekutif DPR. Kepanjangan bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Kawan-kawan, hari ini bila perlu kita semua sepakat untuk tidak lagi memiliki perwakilan yang ada di Dewan. Kita menghabiskan anggaran pendapatan saja negara kita, kawan-kawan. Ratusan miliar, ratusan triliun itu dimanfaatkan oleh mereka, kawan-kawan. Sementara kita hanya berapa persen menikmati hasil negara, hasil sumber daya kita. Terakhir dari saya, kawan-kawan, secara tegas hari ini pemerintah tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tapi mengeksploitasi sumber daya manusia, kawan-kawan. Buruh pekerja dibayar dengan murah, sementara yang lainnya menikmati hasil kerja kita. Mereka hanya duduk santai sementara kita berpanas-panasan, sementara kita capek sendiri dalam rangka mempertahankan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pantang pulang sebelum menang, kawan-kawan. Hidup buruh.